Benazir Bhutto lahir pada tanggal 21 Juni 1953 di Karachi, Rawalpindi. Adalah seorang dan wanita pertama yang memimpin negara muslim pasca kolonial. Ia terpilih sebagai Perdana Menteri Pakistan pada tahun 1988, tetapi digulingkan 20 bulan kemudian. Selama masa jabatan pertamanya, ia mendirikan program rakyat untuk peningkatan ekonomi rakyat. Ia juga mengakhiri larangan serikat mahasiswa dan serikat pekerja. Bhutto memiliki visi untuk Pakistan yang modern. Upayanya untuk mencapai visi ini terhambat oleh lawan politik dan kaum konservatif religius. Bhutto meraih kehormatan sebagai kepala pemerintah perempuan pertama di negara Islam pada zaman modern, mempelopori jalan bagi perempuan muslim lain untuk mengikutinya di Turki, Bangladesh, dan Indonesia. Sebagai putri dari dinasti politik, ia melanjutkan pekerjaan ayahnya Zulfikar Ali Bhutto untuk mempromosikan kebijakan demokratis. Sebagai seorang perempuan, pemimpinannya membawa kualitas yang sangat berbeda yang dapat meningkatkan standar hidup rakyat Pakistan. Namun upayanya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di dalam negara Islam juga menemui pertentangan yang cukup besar. Bhutto terpilih kembali pada tahun 1993 sebagai Perdana Menteri setelah pengunduran diri Presiden Ghulam Ishaq Khan dan Perdana Menteri Nawaz Sharif, tetapi diberhentikan 3 tahun kemudian. Di tengah berbagai skandal korupsi, beberapa skandal ini diduga melibatkan kontrak yang diberikan kepada perusahaan Swiss selama rezimnya, yang mana ia menghadapi tuduhan yang belum terselesaikan di Swiss. Suaminya, Asif Ali Zardari, menghabiskan 8 tahun di penjara hingga ia dibebaskan pada bulan November 2004. Hingga saat ini, tidak ada satupun tuduhan korupsi yang telah dibuktikan di pengadilan. Bhutto menyatakan tuduhan tersebut bermotif politik. Diberi amnesti oleh Presiden Musharraf, Bhutto kembali ke Pakistan pada tanggal 18 Oktober 2007 untuk berkampanye untuk pemilihan umum yang dijanjikan. Ia juga mulai mengkoordinasikan oposisi terhadap keadaan darurat yang diumumkan pada tanggal 3 November. Pada tanggal 27 Desember, ketika meninggalkan sebuah rapat umum di Rawalpindi dekat Islamabad, ia tereksekusi bersama 20 orang lainnya dan sebuah seragam pengakhiran diri sendiri. Bhutto memainkan peran positif dalam memperjuangkan kebebasan perempuan dalam Islam dan dalam perjuangan demokrasi Pakistan. Benazir Bhutto adalah anak tertua dari mantan Perdana Menteri Pakistan Zulfikar Ali Bhutto yang dieksekusi oleh pemerintah militer Pakistan, dan Begum Nusrat Bhutto, mantan anggota parlemen dan mantan wakil Perdana Menteri Pakistan yang merupakan keturunan Kurdi Iran. Kakek dari pihak ayahnya adalah Sir Shahwaz Bhutto, seorang etnis Sindhi. Bhutto bersekolah di Lady Chinese Nursery School dan kemudian di Convent of Jesus of St. Mary di Karachi. Setelah 2 tahun bersekolah di Rawalpindi Presentation Convent, ia dikirim ke Jesus and Mary Convent di Murray. Ia lulus ujian O-Level pada usia 15 tahun. Pada bulan April 1969, ia diterima di Radcliffe College, Universitas Harvard. Pada bulan Juni 1973, ia lulus dari Harvard dengan gelar di bidang ilmu politik dan terpilih menjadi anggota Phi Beta Kappa. Ia kuliah di Universitas Oxford pada musim gugur tahun 1973 dan lulus dengan gelar master di bidang filsafat politik dan ekonomi. Ia terpilih sebagai Presiden Oxford Union yang bergengsi, sebuah jabatan yang dipegang oleh banyak Perdana Menteri Inggris masa depan saat menjadi mahasiswa di Oxford. Setelah menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1977, Bhutto kembali ke Pakistan. Pada tahun yang sama, darurat militer diberlakukan dan ayahnya ditangkap. Selama ayahnya di penjara dan dieksekusi, ia ditempatkan dalam tahanan rumah. Setelah diizinkan kembali ke Inggris pada tahun 1984, ia menjadi pemimpin pengasingan Partai Rakyat Pakistan. Partai ayahnya saat berada di London.
Ia dan saudara-saudaranya mendirikan gerakan untuk melawan kediktatoran militer Pakistan. Awalnya, ia enggan terjun ke dunia politik tetapi memiliki tekad kuat akan takdir pribadinya dan ingin melanjutkan pekerjaan ayahnya. Bhutto kembali ke Pakistan pada bulan April 1986 setelah pencabutan darurat militer. Respon terhadap kepulangannya sangat bergejolak karena ia membangkitkan sentimen anti-Zia-ul Haq dan secara terbuka menyerukan pengunduran dirinya. Pemerintah Presiden Zia lah yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Perdana Menteri terpilih pada tanggal 16 November 1988 dalam pemilihan umum terbuka pertama dalam lebih dari satu dekade. Partai Rakyat Pakistan yang dipimpin Bhutto memenangkan blok kursi terbesar di Majelis Nasional. Ia dilantik sebagai Perdana Menteri dari pemerintahan koalisi pada tanggal 2 Desember, menjadi orang termuda di usia 35 tahun dan juga wanita pertama yang memimpin pemerintahan negara berpenduduk mayoritas muslim di zaman modern. Banyak pria muslim yang keberatan dengan pemilihan seorang wanita sebagai Perdana Menteri dengan alasan bahwa Muhammad telah mengatakan bahwa siapapun yang mempercayakan urusan mereka kepada wanita tidak akan beruntung. Bukhari hadis 119. Yang lain mengutip Al-Quran surat 2 ayat 228 bahwa pria memiliki derajat di atas wanita. Secara tradisional, partisipasi wanita dalam politik dianggap terlarang. Perspektif inovatif Bhutto juga menimbulkan perlawanan dari kaum muslim konservatif. Sarjana muslim feminis Fatima Mernisi dan rekan-rekannya menentang pandangan konservatif ini pada saat itu dengan melakukan analisis terperinci terhadap hadis 119. Simpulannya adalah bahwa interpretasi tersebut diragukan keasliannya dan bahwa Islam tidak memiliki batasan terhadap perempuan yang memegang jabatan publik. Kontras keyakinan dan pemahaman ini tentu saja mempengaruhi kemampuan Bhutto untuk memimpin dan membuat kemajuan dalam agendanya. Selama masa jabatan pertamanya, Bhutto mengakhiri larangan serikat pekerja. Ia juga sangat berkomitmen untuk menyediakan listrik bagi daerah pedesaan dan membangun sekolah di seluruh negeri. Kelaparan, perumahan, dan perawatan kesehatan merupakan hal penting baginya. Ia membayangkan Pakistan yang modern. Sayangnya, kepemimpinannya dan upayanya untuk mengembangkan dan modernisasi Pakistan terus-menerus ditentang oleh gerakan fundamentalis Islam. Setelah diberhentikan atas tuduhan korupsi oleh Presiden Pakistan yang didukung militer Ghulam Ishaq Khan yang menggunakan amandemen ke-8 Konstitusi Pakistan untuk membubarkan parlemen dan memaksakan pemilihan umum. Partai Bhutto kalah dalam pemilihan umum yang diadakan pada bulan Oktober 1990. Ia menjabat sebagai pemimpin oposisi sementara Nawaz Sharif menjadi Perdana Menteri selama 3 tahun berikutnya. Pada bulan Oktober 1993, pemilihan umum diadakan lagi. Koalisi Partai Rakyat Pakistan menang, mengembalikan Bhutto ke jabatannya hingga tahun 1996, ketika sekali lagi pemerintahannya dibubarkan atas tuduhan korupsi oleh Presiden Farooq Leghari yang juga menggunakan kewenangan diskresioner amandemen ke-8, dakwaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Bhutto didakwa dan kemudian dibebaskan dalam sejumlah kasus korupsi di Pakistan. Ia juga didakwa melakukan pencucian uang milik negara di bank-bank Swiss dalam kasus yang masih ditangani pengadilan Swiss. Diduga bahwa Bhutto dan suaminya mencuri ratusan juta dolar dengan meminta komisi atas kontrak-kontrak pemerintahan dan transaksi-transaksi lainnya antara tahun 1994 dan 2004. Pasangan tersebut menghadapi sekitar 90 kasus. Tidak satu pun yang terbukti. Bhutto menyatakan bahwa semua kasus tersebut bermotif politik dan ia siap menghadapinya. Suaminya, Asif Ali Zardani, menghabiskan 8 tahun di penjara meskipun ia tidak pernah dihukum. Ia ditahan di sel isolasi dan mengaku telah disiksa. Kelompok hak asasi manusia juga mengklaim bahwa hak-hak Zardari
telah dilanggar. Mantan Perdana Menteri Zawad Sharif sejak itu telah meminta maaf atas keterlibatannya dalam pemenjaraan Zardari dan berkepanjangan dan kasus-kasus yang diajukan terhadap Bhutto. Permintaan maaf Sharif ini memberikan kredibilitas pada pendapat Bhutto bahwa tuduhan tersebut bermotif politik. Zardari dibebaskan pada bulan November 2004. Selama masa jabatan Bhutto, melalui realitas politik yang kompleks, muhajir kelompok etnis campuran imigran di Pakistan di Karachi terus menjadi korban diskriminasi, kekerasan, dan pembersihan etnis meskipun mereka mewakili sekitar setengah dari populasi Karachi. Ada keyakinan di kalangan muhajir yang disuarakan oleh anggota muhajir Majelis Sindh Sohaib Bukhari bahwa kaum elit Sindh termasuk keluarga Bhutto hanya memiliki 2% dari populasi tetapi menguasai 98% negara. Ia juga menuduh bahwa pemerintahan federal sangat bergantung pada pendapatan pajak dari Karachi dan pelabuhan tetapi hanya berinvestasi sedikit di pusat komersial sebagai imbalannya. Pada tahun 1995 terjadi aksi kekerasan terhadap kaum muhajir yang melibatkan polisi dan militer yang berujung pada 2.000 kematian di seluruh Karachi. Sebagian besar tampaknya merupakan penghabisan di luar hukum yang bermotif politik dan tidak pernah diselidiki. Banyak yang merasa bahwa Bhutto tidak berbuat cukup banyak untuk memendung gelombang kekerasan etnis dan agama. Namun ini bukanlah kekerasan terburuk terhadap kaum muhajir. Diskriminasi telah berlangsung dan kekerasan telah terjadi pada tahun 1986 dan mencapai puncak pada tahun 1992 dengan 18.000 orang muhajir terhabisi. Kebijakan Afghanistan. Selama pemerintahan Bhutto, Taliban memperoleh kekuasaan di Afghanistan. Bhutto dan Taliban secara terbuka saling menentang. Menurut aturan Taliban, seorang wanita tidak berhak berkuasa. Atas desakan militer Pakistan, Bhutto setuju untuk memberikan sejumlah dukungan. Dia dan pemerintahnya mengatakan bahwa mereka hanya memberikan dukungan moral dan tidak lebih. Taliban mengambil alih kekuasaan di Kabul pada bulan September 1996. Ada yang menduga bahwa Osama bin Laden memberikan sejumlah besar uang kepada Nawaz Sharif untuk membeli dukungan dan mengacungkan pemerintahannya. Kebijakan untuk perempuan. Selama kampanye pemilihan umum, pemerintahan Bhutto menyuarakan keprihatinannya terhadap isu sosial perempuan, kesehatan, dan diskriminasi terhadap perempuan. Bhutto juga mengumumkan rencana untuk mendirikan kantor polisi perempuan, pengadilan, dan bank pembangunan perempuan. Meskipun ada janji-janji tersebut, Bhutto tidak mengusulkan undang-undang apapun untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi perempuan. Selama kampanye pemilihannya, Bhutto berjanji untuk mencabut undang-undang kontroversial seperti peraturan hudud dan zina yang membatasi hak dan mendiskriminasikan perempuan di Pakistan. Selama dua masa jabatannya, partainya tidak memenuhi janji-janji tersebut karena tekanan besar dari pihak oposisi. Namun partainya memang memprakarsai undang-undang selama rezim Jenderal Musharraf untuk mencabut peraturan zina. Upaya ini dikalahkan oleh partai-partai keagamaan sayap kanan yang mendominasi badan legislatif saat itu. Di bawah Musharraf, pada tahun 2002 Presiden Pakistan Pervez Musharraf yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta militer pada bulan Oktober 1999 mengajukan amandemen baru terhadap konstitusi Pakistan yang melarang Perdana Menteri menjabat lebih dari 2 periode sehingga mendiskualifikasi Bhutto untuk memegang jabatan tersebut lagi. Beberapa pihak mengatakan bahwa amandemen tersebut sebagian besar dilaksanakan karena keinginan Musharraf adalah untuk menyingkirkan para pemimpin sebelumnya dari politik masa depan. Bhutto sangat kritis terhadap pemerintahan Musharraf dan berpartisipasi dalam kampanye anti pemerintah. Ia tinggal di Dubai, Uni Emirat Arab, di pengasingan bersama anak-anak dan ibunya. Dari sana ia berpergian ke seluruh dunia, memberikan ceramah dan tetap berhubungan dengan para pendukung Partai Rakyat Pakistan. Benazir Bhutto dan ketiga anaknya, Bilwal, Bakhtawar, dan Asifah,
dipertemukan kembali dengan suami dan ayah mereka pada bulan Desember 2004 setelah perpisahan lebih dari 5 tahun. Namun, pada tahun 2007, Mushraf dan Bhutto terlibat dalam perbincangan yang menghasilkan penandatanganan amnesti oleh Presiden untuk mencegah tuduhan korupsi lebih lanjut. Jalan juga terbuka baginya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum yang dijanjikan. Dia kembali ke Pakistan pada tanggal 18 Oktober untuk berkampanye untuk pemilihan yang akan datang, tetapi segera juga mengkoordinasikan oposisi terhadap keadaan darurat yang dideklarasikan Mushraf pada tanggal 3 November 2007. Mushraf sendiri mengundurkan diri sebagai Kepala Angkatan Darat untuk menjabat sebagai Presiden untuk masa jabatan berikutnya. Pada kepulangan Bhutto diserang oleh seorang pembom bundir yang menyebabkan kematian 140 orang. Namun Bhutto terus berkampanye. Aliansinya dengan Mushraf tampaknya tertunda. Pada tanggal 27 Desember di sebuah rapat umum partai di Rawalpindi dekat Islamabad, Bhutto menjadi korban bersama 20 orang lainnya dalam serangan bundir saat dia meninggalkan rapat umum. Dia melambaikan tangan ke arah kerumunan dari mobilnya, berdiri melalui atap matahari. Ketika dia meninggal, dia ditembak di bagian leher dan dada sebelum penghabisan, meledakkan diri sendiri. Meskipun dia mungkin benar-benar meninggal karena cedera yang diderita akibat kepalanya terbentur atap mobil, apakah kematiannya disebabkan oleh peluru atau pukulan di kepala? Penghabisan tersebut mengakhiri karirnya dan menimbulkan gelombang kejut di seluruh dunia. Mushraf mengumumkan 3 hari berkabung nasional. Warisan pemilihan Bhutto sebagai Perdana Menteri Pakistan membuka jalan bagi wanita Muslim lainnya untuk bercita-cita memimpin negara mereka. Selanjutnya, Turki, Bangladesh, dan Indonesia memilih pemimpin wanita. Bhutto adalah seorang Muslim yang taat tetapi mendukung sistem politik sekuler yang mirip dengan yang awalnya dibayangkan untuk Pakistan oleh pendirinya Muhammad Jinnah, di mana Islam akan memberikan nilai-nilai moral dan menginformasikan undang-undang, tetapi kebebasan beragama akan dilindungi. Bhutto adalah seorang politikus populer yang meskipun memiliki latar belakang istimewa, ingin menjadikan Pakistan masyarakat yang lebih egaliter. Mungkin penentangannya terhadap kekuatan elit, termasuk militer, yang mengakibatkan tuduhan korupsi. Kebijakannya juga membuat jengkel mereka yang menuntut agar Pakistan menjadi lebih Islami, yang dalam pemahaman mereka mengharuskan penerapan hukum abad ke-9 dan pembatasan perempuan pada ranah domestik. Tekadnya untuk berkampanye pada tahun 2007 ketika dia tahu bahwa hidupnya dalam bahaya, membuktikan keberanian dan komitmennya terhadap proses demokrasi.